bahwa mandat saya dari awal adalah untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Sesuai dengan arahan Presiden, ini bukan agenda pribadi. Kejaksaan selalu memaksakan narasi bahwa digitalisasi pendidikan adalah mengenai pengadaan laptop. Padahal dari awal diskusi, digitalisasi itu berfokus kepada pengembangan aplikasi. Sepanjang periode saya menjabat, tidak pernah ada satupun pembahasan di dalam grup ini sebelum saya menjabat mengenai pengadaan laptop. Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook. Grup WA ini murni sebagai forum diskusi dan perencanaan agar saat mulai jabatan saya tidak kehilangan waktu dan tidak harus mulai dari nol. Dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya percakapan WhatsApp sebelum saya menjadi menteri, yang seolah menunjukkan bahwa saya telah berencana mencopot peran-peran strategis dan menggantinya dengan orang luar. Dengan hormat yang mulia, saya sampaikan bahwa hal ini adalah kekeliruan dalam penerjemahan dari bahasa Inggris. Mohon bantuan percakapannya ditampilkan. Frase replace humans, remove humans with software and replace with software, atau menggantikan manusia dengan software, itu adalah upaya efisiensi untuk menutup celah korupsi dalam kementerian, menutup error-error yang bisa dilakukan oleh manusia, dan agar manusia tidak melakukan tugas rutin karena bisa diotomasi sehingga anggaran bisa dipangkas dan lebih tepat sasaran. Frase find internal agents, change agents, and empower them justru bermakna berbalikan, sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Itu artinya menemukan talenta-talenta dari dalam kementerian dan memberikan mereka peran strategis. PNS-PNS terbaik harus diberikan peran yang signifikan. Itu yang dimaksudkan, malah sebaliknya dari yang dituduh kejaksaan. Ada frase bring in fresh blood from outside. Ini adalah upaya menghadirkan talenta dari luar kementerian yang dapat memberikan perspektif baru. Perbauran budaya dalam dan budaya luar adalah satu-satunya cara bisa melahirkan inovasi dalam kementerian. Yang dituduh kejaksaan sebagai niat jahat justru adalah berbagai upaya solusi untuk memecahkan permasalahan birokrasi yang dihadapi setiap kementerian di Indonesia. Justru chat itu membuktikan komitmen saya untuk perubahan yang nyata dan sistemik, bukan sekedar di permukaan saja. Sejak awal tujuan saya adalah untuk memimpin kementerian yang gesit, yang efisien, dan yang kompeten. Dalam rangka menjalankan mandat dari Bapak Presiden untuk segera melaksanakan digitalisasi pendidikan dan memanfaatkan teknologi untuk memutakhirkan tata kelola pendidikan, dalam rapat kabinet paripurna pertama, beliau meminta saya untuk segera membangun platform teknologi untuk pendidikan. Bayangkan, Bapak Presiden Joko Widodo langsung menyebut, bahkan di tahun 2019, saat mulai jabatan saya, bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada. Dan dalam rapat kabinet pertama, bayangkan yang mulia, rapat kabinet pertama, Pak Presiden menyebut untuk segera membangun platform teknologi khusus untuk Mendikbudristek. Sekarang saya tanyakan yang mulia, apabila bukan untuk pengalaman saya di bidang teknologi, untuk apa Pak Presiden memilih saya menjadi Menteri Pendidikan? Inilah fakta yang diabaikan kejaksaan. Bahwa mandat saya dari awal adalah untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Sesuai dengan arahan Presiden, ini bukan agenda pribadi. Pak Jokowi pun beberapa minggu lalu telah mengakui secara publik bahwa semua kebijakan saya, termasuk digitalisasi pendidikan, adalah arahan dari Presiden.
Tanggung jawab ini menjadi salah satu tugas terbesar saya selama menjabat. Dalam sistem pendidikan yang begitu besar, mustahil saya bisa melakukan perubahan yang masif tanpa seperti asesmen, seperti pelatihan guru, seperti kurikulum, magang mahasiswa, tanpa teknologi. Mustahil. Tanpa teknologi, transformasi sistem pendidikan dengan 50 juta murid, 3 juta guru, ratusan ribu sekolah, mungkin akan baru rampung dalam 2-3 dekade. Tetapi yang mulia, terdapat satu kendala besar. Kementerian belum memiliki kapasitas untuk membangun teknologi dalam skala besar. Pusdatin atau Pusat Data Teknologi dan Informasi yang sebelumnya disebut Pustekom tidak memiliki software engineer, tidak memiliki product manager, tidak memiliki product designer. Bahkan para vendor kementerian pun tidak punya tenaga ahli yang bisa membangun software dalam skala nasional. Satu-satunya tempat talenta yang punya pengalaman membangun software dalam skala besar dengan standar internasional adalah perusahaan-perusahaan startup teknologi di Indonesia. Inilah bidang yang saya kuasai. Sehingga saya sangat mengerti kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang digunakan oleh jutaan murid dan guru. Ini sungguh suatu sistem yang sangat besar. Jadi memerlukan kompetensi yang mumpuni. Satu-satunya jalan adalah dengan merekrut tim teknologi dari swasta. Dan mencoba meyakinkan mereka untuk membantu kementerian. Dengan harapan bahwa idealisme mereka untuk mengabdi kepada negara masih hidup. Disinilah orang-orang seperti Ibam, Angga, Nadia, dan yang lain-lain menjadi kelompok pertama yang bersedia bergabung dalam misi kami untuk membangun aplikasi-aplikasi pendidikan. Inilah mengapa setelah saya dilantik, saya membentuk grup WA Merdeka Platform pada tanggal 10 Maret 2020. Ya, sekitar 5 bulan setelah saya dilantik. Agar pemimpin-pemimpin di tim teknologi seperti Ibam bisa berinteraksi dengan saya kalau mereka membutuhkan pendapat saya atau bantuan dari saya. Majelis Hakim yang mulia, salah satu temuan terpenting dari fakta persidangan adalah betapa minimnya diskusi yang melibatkan saya mengenai topik laptop dan topik Chromebook. Apabila yang mulia membaca semua riwayat chat WA saya sejak saya menjabat, hanya mungkin ada 4 atau 5 interaksi sepanjang 5 tahun yang membahas laptop atau Chromebook. Sebagai perbandingan, interaksi chat saya mengenai pengembangan aplikasi mencapai ratusan. Hal ini terjadi karena pemilihan spesifikasi TIK sesungguhnya hanya bagian yang sangat kecil dari keseluruhan program digitalisasi pendidikan. Laptop itu hanya enabler, bukan substansi utamanya. Namun bukan maksud saya ya yang mulia untuk mengecilkan program pengadaan laptop. Namun fokus utama saya dalam digitalisasi pendidikan adalah pengembangan aplikasi yang melekat kepada kebijakan. Karena di sanalah dampak terbesar bagi murid, guru, dan mahasiswa, bukan pemilih perangkat laptopnya. Selama saya menjabat, hanya 1 meeting yang membahas keputusan kebijakan spek laptop dalam 5 tahun saya menjabat. Bayangkan yang mulia, dalam 5 tahun hanya 1 meeting yang 6 Mei tersebut. Sebagai perbandingan, meeting membahas aplikasi-aplikasi pendidikan saya lakukan hampir 2 kali sebulan sepanjang saya menjabat. Kebijakan kurikulum tidak bisa dipisahkan dari aplikasi platform Merdeka Mengajar karena keduanya saling melekat. Kebijakan anggaran tidak bisa dipisahkan dari aplikasi Markas dan Siplah untuk belanja sekolah karena keduanya menyatu. Kebijakan Kampus Merdeka tidak bisa dipisahkan dari pengembangan platform MBKM untuk mahasiswa mencari kesempatan program magang mereka. Sehingga yang mulia, dalam pemahaman saya dan pemahaman tim saya, digitalisasi pendidikan adalah pengembangan aplikasi.
seperti PMM, aplikasi ANBK, platform Kampus Merdeka, Arkas, Markas, Siplah, dan berbagai inovasi lain yang kami bangun selama 5 tahun. Bukan pengadaan Chromebook. Majelis yang terhormat, narasi awal yang menyebut bahwa program Chromebook menghabiskan 9,9 triliun sesungguhnya mengaburkan fakta tata kelola anggaran.